syukur puji Tuhan ada di sini. Boleh bagi kerjasama kak? Yang bagian lelaki lah, tolong kasih penuh bapak ke depan kita.
jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu menyembahmu. Sesungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadi sekali lagi, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, karena dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Kuasa dan tempat saya serahkan pada hamba-Nya untuk memuliakan-Mu. Kristus Tuhan kami. Bapa, kami siap untuk belajar. Begitu pula hamba-Mu, kiranya Kau terus memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Sama-sama kami semua pada pagi hari ini akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama katakan. Sebelum kita mampu belajar untuk setia kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, adalah lebih baik kita belajar untuk setia, melihat dulu, belajar dulu, memahami benar-benar dahulu kesetiaan tuh. Anak-anak muda, ada sini anak-anak muda, itu buaya punya
buaya punya kata-kata. Ya. Nah, sebelum kita mau belajar untuk berjanji dan setia, anak-anak muda perhatikan baik-baik, bahkan ibu bapak, kita lebih baik belajar dulu kesetiaan Tuhan. Mengerti dulu kesetiaan Tuhan di dalam pribadi. Katakan sama-sama pribadi. Kenal dulu Tuhan, kenal dulu bagaimana Tuhan setia kepada kita, barulah kita belajar untuk setia kepada manusia. Nah, kita akan belajar kesetiaan Tuhan. Lihat Alkitab saudara di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Kalau mau dikatakan kehebatan, kebaikan sangat banyak, sangat besar. Dan salah satunya yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kesetiaan. Sudah buka? 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Itu boleh diartikan sebagai berpegang teguh, berpegang pada janji. Setia itu adalah merupakan sebuah pendirian, ketetapan, dan setia itu adalah tidak berubah. Kalau berubah itu tidak setia. Tetapi kalau dia tidak berubah, dia tetap konsisten, maka boleh dikatakan dia setia. Dan saya percaya Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Amin saudara. Katakan kepada kawan Anda, Tuhan kita setia. Tuhan kita tetap, Tuhan kita konsisten, Tuhan kita tidak berubah. Sekali dia kata I love you kepada kita, sekali dia kata saya mengasihi kamu, maka kasih Tuhan akan tetap sampai selama. Kalau Alkitab katakan firman Tuhan yang kita baca, dia akan menguatkan kita, dia akan memelihara kita. Kekuatan dan pemeliharaan Tuhan akan kekal sampai selama. Amin saudara. Tuhan kita setia. Nah, kita beranjak jauh ke belakang, mengingat padang gurun. Kira-kira kalau saya tanya jemaat di sini, apa yang Anda tahu? Apa yang ada di padang gurun? Kira-kira ada apa saudara? Mau hidup mungkin 1 bulan saja kita bertahan hidup. Mau memburu pun tidak dapat, mancing pun tidak dapat. Wah, kalau di sini saudara, kita sendirinya. Siapa sebenarnya dia kepada bangsa Israel? Ya. Mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Sama-sama katakan dengan saya 40 tahun. 40 tahun. Berada di padang gurun 40 tahun, kira-kira kita dapat bertahan, saudara? Tanpa penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa itu tidak dapat tetapi karena penyertaan Tuhan, dia sudah ucap janji kepada bapa leluhurnya Abraham, mengatakan firman kepada Musa, melihat karya dan kuasa Tuhan di Mesir, Tuhan yang mengatakan segala sesuatu yang benar, maka dia akan menuntun pula bangsa itu. Meskipun di suatu tempat yang tidak ada apa-apa, sama-sama katakan tidak ada apa-apa, Tuhan menunjukkan kuasanya. Amin saudara. Banyak kuasa Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran, banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Antaranya ada 2 yang saya ambil di sini ya. Coba kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Bangsa keras kepala, melihat mujizat, melihat kuasa Tuhan depan mata. Musa pergi ke gunung, bertemu dengan Tuhan, menerima hukum Tuhan. Mereka dibawa sana buat patung emas, anak lembu emas. Kurang ajar kan bangsa Israel saudara? Ya. Keras kepala lagi, melawan lagi, mengugut para nabi, bahkan berani mencabar Tuhan. Tetapi satu hal, sekeras-kerasnya mereka, Tuhan tetap setia. Coba saudara lihat kiri dan kanan. Kita manusia. Kalau saya tanya apakah kita manusia sempurna? Tetapi saya mau katakan Tuhan tetap setia kepada Anda. Amin. Bangsa Israel keras kepala. Mungkin kalau saya jadi Tuhan, 1 kali, tendang 1 kali, ketok 1 kali, ya. Tetapi
Itulah kesetiaan Tuhan. Dan tidak boleh menyangkalkan dirinya penuh dengan kasih. Apabila dia berjanji, maka dia akan laksanakan. Perhatikan firman Tuhan. Bangsa Israel bersungut-sungut, Musa, kau bawa kami ke padang gurun, kau bawa kami untuk mati. Kau mau membunuh kami secara senyap-senyap di padang gurun ini sehingga dengan mati perlahan-lahan karena kami lapar. Mereka bersungut. Lebih baik kami mati di Mesir dengan memakan makanan yang enak-enak daripada kami mati di padang. Tetapi apa jawaban Tuhan kepada bangsa Israel? Pada waktu senja menjelang malam, kamu akan makan pada waktu pagi. Bayangkan 40 tahun kamu makan roti. Tidak perlu pergi pancing ikan. Tidak perlu pergi cari binatang di padang gurun. Tuhan yang bertindak setia kepada mereka. Amin, saudara. Amin. Ya. Ada burung yang dikirim oleh Tuhan, maka bangsa Israel tangkap, menjadikan itu daging, makanan sebagai daging. Ya. Ada roti yang Tuhan berikan, yaitu mana sebagai makanan mereka. Selama berapa tahun, saudara? Katakan sama-sama, Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang setia. Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang setia. Amin. Amin. Ya, itu dalam hal makan. Kita lihat, tadi saya katakan benda paling basic di dunia ini sebagai manusia, makan, pakaian. Kita lihat di dalam Ulangan 29 ayat yang kelima. Berapa puluh tahun bangsa Israel dipimpin di padang gurun? 40 tahun. Makanan mereka daging dan roti Tuhan siapkan. Pakaian mereka 40 tahun, Alkitab katakan tidak menjadi besar. Kasut mereka juga tidak menjadi besar. Coba saya tanya Bapak Ibu ataupun muda-mudi di sini, kira-kira Anda 1 tahun berapa kali beli kasut? Ya. Apalagi kalau kasut itu digunakan setiap hari, contoh pergi bekerja, pergi ke sekolah, mungkin 3 bulan, 4 bulan perlu tukar kan? Entah pakaian kita bagaimana. Ay sempit sudah, beli lagi. Ay longgar sudah, ikut tren, beli lagi. Ya. Ay sudah lesu. Tapi kadang-kadang kita, termasuk saya, sangat suka pakai pakaian yang sudah lesu sudah, karena sejuk kan saudara, betul? Apalagi pergi kebun atau untuk tidur, wah. Nah, kesetiaan Tuhan nyata kepada bangsa Israel. Pakaian mereka tidak menjadi rusak, kasut mereka tidak menjadi rusak. 40 tahun mereka di padang gurun, Tuhan menjaga mereka. Amin, saudara. Amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang setia. Saya percaya selama di padang gurun di mana tempat tidak punya apa-apa, Tuhan selalu ada dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saudara, pada waktu pemerintahan raja-raja, kalau kita baca secara cepat saja kerajaan Israel ini, mereka sempat terpecah kepada 2 bagian, Israel Utara, Israel Selatan. Israel Utara dihancurkan oleh Asyur. Maka beberapa orang yang sisa di Israel Utara kembali bergabung di dalam kepada kerajaan Israel Selatan. Dan Israel Selatan walaupun mereka berada di pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun mereka dibebaskan oleh Raja Persia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, meskipun selama mereka di Babel, Tuhan memelihara mereka. Mereka lepas daripada Babel, Tuhan tetap memelihara mereka manusia. Rencana Allah dan janji berkat Allah yang dari semula tergenapi melalui Yesus Kristus. Allah pernah berkata, "Hei Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat." Dan kesetiaan Tuhan yang membuat saya dan saudara mendapat berkat hari ini itu terbukti di atas kayu salib.
akan meninggalkan bumi ini, tetapi Allah sudah memberkati kita dengan hidup yang kekal melalui Yesus. Katakan kepada kiri dan kananmu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak hanya memenuhi apa yang kita perlukan sewaktu kita hidup, pada waktu kita mati sekalipun Tuhan sudah mempersiapkan sebuah tempat di surga. Amin, saudara. Amin. Hebat kan Tuhan kita? Hebat. Setia Tuhan kita, saudara. Ya, dan itu semua kita terima melalui Yesus Kristus. Nah, saya percaya selama kita hidup, Roh Kudus selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan hari ini kita rasakan melalui Roh Kudus. Kita buka firman Tuhan Yohanes 14 ayat yang ke-18 dan Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saya selalu ada bersama dengan kita. Dan meskipun Tuhan akan memanggil kita, kita akan bersama dengan Dia di surga. Tetapi kita sekarang masih hidup. Katakan pada kiri dan kananmu, syukur kita masih ada hari ini. Syukur kita masih ada hari ini. Saat kita masih ada sampai hari ini, saya mau kasih tahu, Tuhan yang kita sembah tetap Iya. Sama-sama baca Yohanes 14 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Terjadi. Tetapi selama kita masih hidup, saya tidak tahu apakah kita boleh melihat kedatangan Yesus yang kedua kali ataupun tidak. Tetapi satu hal yang sudah saya terima, satu hal yang sudah saudara terima adalah Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan bagi kita. Baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 26. 1, 2, 3. Kepadamu saudara, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Keselamatan sudah tergenapi melalui Yesus Kristus. Yesus memberi Roh Kudus untuk menyertai kita sampai hari ini. Saya tidak tahu apa situasi kita. Saya pasti kita sebagai manusia pernah kecewa. Saya pasti kita sebagai manusia pernah marah. Saya pasti kita sebagai manusia pernah menjadi ragu. Saya tidak mau Anda angkat tangan ataupun merespon hal ini. Tetapi sebagai manusia, kadang-kadang itu kelemahan kita. Ada orang yang saya kenal percaya kepada Tuhan, biar kekal kesetiaan Anda sampai selama-lamanya. Nah, mungkin Anda pernah ragu, bahkan marah, kecewa sama Tuhan. Anda pernah khawatir, itu tidak menutup kemungkinan kita manusia khawatir, berbeban berat, mengalami pergumulan. Ada masalah datang lagi masalah satu sudah selesai, datang lagi masalah yang lainnya. Ya. Ada waktu kita merasa terpuruk, ada waktu kita merasa kita sangat rendah diri, kita tidak seperti orang lain, kita rasa saya sudah tidak ada gunanya. Ada waktu kita merasa kosong, bahkan ada kalanya kita jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, apabila Anda masih ada sampai hari ini, bahkan Anda hadir di dalam persekutuan ini, saya mau katakan kepada Anda, itu semua pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Saya tidak tahu, ada di antara kita yang mungkin katakan tadi pagi, sebenarnya malas lah saya pergi gereja ini. Ya. Tetapi Anda ada hari ini, itu pekerjaan. Saya kecewa lah sama orang ini, saya kecewa lah sama gereja ini. Tetapi Anda ada sampai hari ini di tempat ini, itu semua karena pekerjaan siapa? Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Biar kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu. Itulah kesetiaan Tuhan. Saya percaya sampai hari ini kita menikmati berkat demi berkat, mengalami penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan, tetap teguh di dalam iman walaupun kita menghadapi banyak sekali pergumulan, selalu mengingat Tuhan, selalu mengingat firman Tuhan, selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu semua adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Katakan kepada kawan Anda kiri dan kanan, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita adalah Tuhan yang setia. Ada satu lagu lama, boleh kita nyanyi sama-sama? Boleh. Ada satu sobatku, tanpa musik. Tuhan kita mengenal Allah kita adalah Allah yang setia. Sama-sama. Ada satu sobatku, boleh bertepuk tangan, yang setia, tak pernah
penanian, tinggalkan diri. Amin. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. namanya siapa saudara? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa yang menghibur kita? Namanya Yesus, Amin. Nama Yesus. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Stop. Apapun mungkin situasi yang kita hadapi di dunia, ingatlah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah setia. Dia yang akan menguatkan kita, menguatkan hati kita, menguatkan iman, bahkan menguatkan kerohanian kita. Anak-anak sampai hari ini semua karena perbuatan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang akan memelihara. Saat kita masih hidup di dunia ini, nyata pemeliharaan Tuhan. Meskipun Tuhan panggil kita, kita akan tetap di bawah pemeliharaan Tuhan selama-lamanya. Ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten dan akan tetap setia sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Kita bekerja, bersekolah jauh, kita tidak tahu apa yang mereka buat. Tetapi pada pagi hari ini, alasan kita mau menyerahkan anak kita kepada Tuhan, kita mau meletakkan anak kita sepenuhnya di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Kita mau memberkati anak kita, bahkan kita mau mengambil sebuah komitmen untuk mendidik anak-anak kita. Yesus berkata, pada waktu Yesus mengajar, banyak anak-anak kecil datang, bermain, bercerita, mungkin sangat senang dengan kepribadian Yesus. Lalu murid-murid Yesus katakan, "Hei, anak siapa ini? Bawa anak keluar, jangan ganggu guru, jangan ganggu Yesus sedang mengajar." Tetapi apa yang Yesus katakan? Jangan kamu menghalang-halangi anak ini, karena anak seperti inilah yang akan mempunyai kerajaan surga. Jadi pada pagi hari ini kita akan berdoa menyerahkan seorang anak, boleh bawa anak itu, ya, menyerahkan kepadanya. Bapa, berkati anak ini, hikmat kebijaksanaan dicurahkan bagi anak ini. Apapun rencana Tuhan bagi anak ini akan memuliakan Tuhan di mana dia berada. Bapa di sorga, hamba-Mu juga berdoa bagi kedua orang tuanya. Engkau terus memberkati ibu bapa di dalam mereka mendidik anak ini, biar mereka selalu mendidik anak ini dengan benar, mendidik anak ini penuh takut akan Tuhan, mendidik anak ini sesuai dengan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, beri hikmat kepada kedua orang tua, sehingga mereka benar-benar akan memikul, melakukan tanggung jawab mereka sebagai orang tua Kristen, sebagai orang tua yang mengenal Engkau, orang tua yang takut akan Engkau. Bapa di sorga, keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka, apapun mereka kerjakan, usahakan, apapun mereka rancangkan, masa depan keluarga ini kami percaya di dalam kendali Tuhan. Terlebih anak ini adalah milik Tuhan. Ini doa kami, Refael milik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi kepada Tuhan dan menjadi pedoman dalam kehidupan seharian kita. Mari kita mengangkat pujian penyambutan firman Tuhan.
pujian persembahan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Oh, kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyi sekali lagi. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Oh, kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah. Saya mau semua kita soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Baiklah, silakan duduk. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati.